Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana, Mbak Raras? Iya, alhamdulillah. Apa ini kerjaannya menghadapi orang tua dan anak-anak? Oke, jadi saya mungkin bisa cerita sedikit, Bapak. Ya. Ini lagi proses asesmen. Ya, ini prosesnya sedang melaksanakan tes IQ, Bapak. Gitu. Jadi tes IQ ini untuk dibutuhkan dalam pendidikan, gitu, karena biar kita tahu apakah anak ini memiliki kesulitan belajar. Itu kan ada mampu didik, mampu latih, mampu rawat. Gitu. Nanti kita lihat kesulitannya seperti apa, karena nanti intervensinya juga berbeda-beda, Bapak. Jadi semua siswa itu mengalami tahapan asesmen yang sama. Jadi di ULD ini ada SOP standar untuk layanan asesmen. Jadi dari pihak sekolah itu melaporkan atau ada siswa-siswa yang terindikasi mengalami kesulitan belajar. Kemudian pihak sekolah melaporkan ke ULD, nanti ULD akan menjelaskan Bapak bagaimana tahapan atau prosedur dalam untuk memberikan layanan asesmen gitu. Kemudian nanti sekolah mengirimkan surat pengantar serta data diri siswa. Mengapa data diri siswa diperlukan? Karena biar kami tahu anak ini usianya berapa, sehingga alat tes yang digunakan nanti sesuai dengan usia. Nanti setelah dapat jadwalnya, tadi siswa, guru pendamping, serta orang tua datang ke ULD. Ya, setelah kita mengenali permasalahan setiap anak atau orang tua, itu terus kemudian apa yang dilakukan oleh tim konsultan? Oke, jadi setelah kami mendapatkan tadi HPP, di HPP itu akan terlihat profiling siswa. Di situ ada kekuatan siswa dan kelemahan. Tapi kalau saya lebih suka menyebutkan dengan area yang perlu dikembangkan. Kemudian berupa saran pengembangan bagi sekolah maupun orang tua. Begitu, Bapak. Jadi di HPP itu sudah lengkap data-data yang dari asesmen ini ditulis secara lengkap di hasil pemeriksaan psikologis. Nah, misalnya ditemukan ada keterlambatan cara berpikir intelektual, apa ya biasanya treatment yang dilakukan? Oh baik, kalau misalnya saya ambil contoh lamban belajar ya Pak, slow learner gitu. Jadi misalnya ketika proses asesmen diketahui bahwa anaknya terindikasi ada lamban belajar, itu biasanya keluhannya itu lama dalam memahami pelajaran. Jadi saran pengembangannya yang dapat diberikan ke sekolah itu misalnya modifikasi batas waktu. Jadi misalnya ketika teman-temannya itu belajar itu mengerjakan tugas itu misalnya 1 jam gitu. Nah, siswa yang lamban belajar itu waktunya ditambahin Mbak sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi ada penambahan jam belajar. Butuh berapa lama untuk mengantarkan atau mengatasi permasalahan yang dari anak-anak untuk kemudian dia bisa kembali ke sekolah dalam proses belajar mengajar yang normal? Oke, jadi biasanya setelah HPP tadi keluar itu kami biasanya ada jangka waktu 3 bulan Pak untuk evaluasi begitu. Jadi kan butuh waktu ya Bapak untuk penerapan di sekolah seperti apa, untuk komunikasi dengan gurunya gitu. Jadi dalam 3 bulan itu kita lihat Pak, apakah saran yang kami berikan itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Kadang situasi pandemi ini kan juga membuat ada tantangan-tantangan tersendiri ya Pak ya gitu. Jadi dalam 3 bulan itu kita lihat bagaimana pelaksanaan di sekolah atau bagaimana pelaksanaannya di rumah. Nanti setelah 3 bulan kami ada evaluasi kembali. Dikembalikan sekolah tapi kemudian dievaluasi, dimonitor terus ya? Iya gitu. Jadi memang namanya psikolog itu tidak hanya berhenti sampai di HPP, tapi di sekolah juga. Nah sebenarnya bantuan tim psikolog ini tujuannya apa atau yang mau dicapai agar anak ini kemudian berkembang itu apa yang sebenarnya tujuannya apa? Kami pengen menyampaikan yang utama itu adalah bahwa anak yang berkesulitan belajar atau anak yang berkebutuhan khusus itu juga berdaya Bapak. Setiap anak itu punya kemampuan Bapak. Hanya saja mungkin orang lain atau guru atau mungkin bahkan orang tuanya belum tahu cara memunculkan potensi atau kekuatan anak tersebut. Nah di ULD dengan asesmen kita cari bareng-bareng. Nah mungkin anak ini kesulitan belajar karena mungkin cara belajarnya tidak cocok gitu. Selama ini pengalaman yang dialami oleh Mbak Raras dan teman-teman SIM, mereka yang sudah masuk di sini dan kemudian dimonitor dan kemudian diberi treatment,
itu keberhasilan anak ini itu kemudian seperti yang diharapkan itu kira-kira? Untuk penerapan tadi saran pengembangan, ada yang berhasil, tapi juga ada yang gagal, Pak. Kegagalan ini bukan semata-mata karena kesalahan anak, tapi mungkin ada faktor lain gitu. Mungkin orang tua atau sarannya lingkungannya itu ya. Bapak. Jadi tadi juga mungkin menambahkan bahwa ULD ini juga pengennya bersama sekolah. Kami bermitra bersama sekolah, orang tua untuk memaksimalkan potensi anak gitu. Kadang komunikasi di orang tua mungkin yang terkendala, tapi dengan sekolah mungkin sudah baik. Nah, itu yang terus-menerus coba kami bangun, Bapak. Mungkin ada saran untuk orang tua atau guru atau sekolah segala macam, terutama menghadapi anak-anak. Kan anak-anak itu ada yang memang ada persoalan di fisik, ada persoalan di mentalnya, tapi ada persoalan yang disebabkan dari lingkungannya. Nah, mungkin ada yang saran-sarankan. Iya, untuk berhadapan dengan ABK bagi orang tua mungkin untuk diawali dengan penerimaan gitu ya, bahwa anak ABK ini juga bisa berdaya, juga seperti bisa dapat anak normal seperti anak normal lainnya. Hanya saja mungkin caranya mungkin lebih muter-muter sedikit, Pak. Tapi mereka bisa berdaya dan punya potensi untuk berprestasi juga seperti itu. Dan untuk guru ya apalagi di kota Jogja sendiri ya Pak, sudah ada sekolah inklusi gitu. Jadi memang guru-guru perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai kurikulum untuk anak ABK itu seperti apa. Jadi kan ada kurikulum adaptasi deh Pak, yang itu dimana itu kita belajar bersama itu untuk bisa memfasilitasi belajar anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Pemirsa, ya kalau ingin sukses itu memang perlu persiapan diri sendiri, lingkungan baik di rumah maupun sekolah yang memungkinkan untuk berkembang. Jadi sebenarnya mereka yang ada di sini adalah sedang mencari kesuksesan. Karena jika ditreatment dengan benar, malah siapa tahu dia menemukan jalan tercepat untuk meraih kemandirian dan kesuksesan. Oleh karena itu, orang tua, sekolah memang harus sering melakukan konsultasi terbuka agar cara pengembangan anak itu bisa dimaksimalkan. Nah, untuk itu maka kita nanti akan ketemu dengan orang tua dan sekolah, Pak, Ibu guru kepala sekolah, untuk tahu tentang apa tuh sebenarnya yang dihadapi oleh mereka ketika harus meningkatkan kemampuan anak-anak yang dianggap perlu perhatian yang lebih baik.